Dalam diri kita, takutnya umur kita nggak nyampe pada bulan Ramadan. Makanya kalau kata para ulama, 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umurnya dipanjangkan biar berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Yang kedua, jika Allah panjangkan umur kita bertemu dengan bulan Ramadan, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, sehingga kita nggak bisa lagi berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya. Apa yang menyebabkan hal itu? Yang menyebabkan hal itu adalah maut, kematian. Kematian sangat dekat, namun kita merasakannya sangat jauh. Padahal kematian sangat dekat. Tiap waktu kematian seperti mengiringi kita. Ya, maka kita lihat banyak sekali orang-orang yang meninggal tanpa sebab, tiba-tiba meninggal. Bahkan ada yang fal'iyadzubillah dalam keadaan maksiat dia meninggal. Oleh karenanya kita terhadap bulan Ramadan ini, ya, kita jadikan konsep itu. Konsepnya apa? Kita sekarang nggak tahu bakal bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak. Maka ketika Allah panjangkan umur kita bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh keutamaan, jangan sia-siakan Ramadan tersebut. Karena berapa banyak kita lihat saudara-saudara kita yang meninggal sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Kita syukur. Maka kita hendaknya memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan, kita bertemu dengan bulan Ramadan dengan banyak melakukan ibadah. Yang kedua, ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, harus kita maksimalkan juga. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah bulan Ramadan berikutnya kita masih hidup atau tidak. Tentu kita tahu, ya, ada beberapa mungkin kenalan kita, saudara, kerabat, teman yang Ramadan lalu masih bareng kita. Masih kita bercanda, tawa, masih kita sama-sama ke masjid, sama-sama kita kajian, sama-sama bertemu. Namun ternyata di Ramadan ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, kita bayangkan ketika masuk bulan Ramadan, ini merupakan Ramadan terakhir kita. Maka apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan begitu saja? Padahal kita tidak tahu apakah bulan Ramadan setelahnya kita akan bertemu atau tidak. Dan di bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keutamaan, banyak sekali ampunan yang Allah siapkan di sana. Bahkan di sana ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Maka masihkah kita akan menyia-nyiakan Ramadan yang Allah pertemukan kepada kita? Hendaknya kita tidak menyia-nyiakannya. Benar-benar kita memaksimalkan, ya, kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan bertemu dengan bulan Ramadan ini. Maka jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 5 yang harus kita rutinkan, semangat kita hidupkan, ya, di bulan Ramadan. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Kemudian sholat Jumat dengan Jumat yang lainnya. Kemudian kita bisa melaksanakan bertemu dengan Ramadan, ya, yang satu dengan yang lainnya. Poin kita sebetulnya adalah di sholat 5 waktu. Hendaknya seorang muslim tidak, ya, menyia-nyiakan sholat 5 waktu. Sholatlah tepat pada waktunya. Bagi laki-laki, sholatlah berjamaah. Karena sholat 5 waktu ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya dia adalah penghapus dosa, menggugurkan dosa-dosa kita. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratum ma bainahunna idza tanabal kabair. Antara sholat yang 5 waktu, antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya, antara Ramadan yang satu dan Ramadan berikutnya,
Di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang menjauhi dosa besar. Ya, ketika kita melakukan sholat subuh dengan zuhur, maka di antara waktu tersebut merupakan penghapus dosa. Ini luar biasa. Kita sholat subuh, lanjut lagi sholat zuhur, maka itu penghapus dosa. Zuhur kita lanjut lagi sholat asar, maka antara zuhur dan asar ada waktu, itu merupakan penghapus dosa. Kemudian antara Ramadan, antara Jumat dengan Jumat yang lainnya, kita sholat Jumat di Jumat yang lalu, kemudian kita sholat Jumat di Jumat yang akan datang, maka selama satu pekan itu menjadi penghapus dosa dengan kita melakukan sholat Jumat. Begitu juga antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya. Allah berikan kita kesempatan bertemu bulan Ramadan di tahun yang lalu, dan kita mengharapkan semoga Allah panjangkan umur kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang ini. Maka itu menjadi penghapus dosa antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya. Maka poin penting kita dari yang awal, yaitu kita hendaknya menjaga sholat 5 waktu. Kita menjaga sholat Jumat, sholat tepat pada waktunya, sholat berjamaah. Apalagi di hadis yang lain, Nabi SAW memperumpamakan sholat ibarat sungai. Jadi kalau kita ada sungai di depan rumah kita, kemudian kita mandi di sana 5 kali, maka apakah masih ada kotoran yang tersisa? Tentu sangat bersih. Begitu juga dengan sholat 5 waktu. Ibaratnya kita mandi 5 kali. Kita sholat 5 waktu, itu merupakan penghapus dosa antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya. Maka mulai sekarang kita perhatikan sholat kita. Apalagi ketika masuk bulan Ramadan, maka hendaknya seseorang memaksimalkan lagi, lebih mentarbiyah dirinya lagi agar lebih tepat waktu lagi sholat. Bahkan di awal waktu, bahkan sebelum masuk waktu sudah siap. Ini yang harus kita perhatikan, amalan yang pertama, sholat 5 waktu. Ditambah lagi kita lihat sholat 5 waktu ini, perintahnya Nabi Muhammad SAW di-mi'rajkan ke langit. Dimana perintah-perintah yang lain Nabi Muhammad di bawah turun wahyu menyampaikan perintah. Namun khusus sholat, Nabi SAW di-mi'rajkan ke langit untuk menerima perintah sholat, menunjukkan bagaimana besarnya sholat 5 waktu dalam syariat Islam. Dan di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, hendaknya kita menjalankan sholat 5 waktu lebih getol lagi, lebih semangat lagi. Dan kita bayangkan Ramadan ini merupakan akhir Ramadan kita, sehingga kita akan lebih semangat lagi menjalankan sholat 5 waktu. Khawatir kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya, sehingga kita tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk melewati bulan yang penuh dengan maghfirah ini. Kemudian jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh adalah amalan puasa di bulan Ramadan. Untuk pahalanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, bahwasannya puasa Ramadan wa ana ajzi bihi, langsung aku yang akan memberikan ganjarannya. Langsung Allah yang memberikan ganjarannya tanpa disebutkan ganjarannya apa. Ini menunjukkan bahwasannya ganjarannya nanti sangat besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi Allah menyiapkan pintu khusus bagi orang-orang yang rajin berpuasa, yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Ditambah lagi puasa, kata Nabi SAW, as-sawmu junnah. Puasa adalah tameng, pelindung. Pelindung dari apa? Pelindung dari api neraka. Tentu ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Dan di dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa ta'ala, benar-benar dia isi hari-harinya selama berpuasa dengan amalan ibadah, banyak berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, dan dia tidak melakukan hal yang sia-sia apalagi maksiat,
Karena hal yang sia-sia dan kemaksiatan, baik itu yang dilakukan dengan lisan, dengan dia menggibahi orang, dengan dia mengadu domba, ya, menyebarkan berita dusta dan perbuatan lisan yang lainnya, atau dia melakukan maksiat dengan perbuatan badannya, maka jika dia terbiasa melakukan hal itu sementara dia berpuasa, maka kata Nabi SAW, Allah tidak membutuhkan rasa haus dan laparnya lagi. Jadi udah nggak ada ganjaran lagi baginya. Yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah haus dan lapar. Adapun ganjaran, pahala tidak Allah berikan, karena dia di saat dia sedang berpuasa masih saja dia terbiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.